Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah والصلاح العاقبة برحمتك آمين آمين يا رب. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama. Alhamdulillah kembali lagi bermajlis. Mohon maaf ada keterlambatan ketibaan saya. InsyaAllah mudah-mudahan penantian ibu-ibu diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan waktu yang singkat dalam hisab di akhirat insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis walau bukan di waktunya. Tapi insyaallah mudah-mudahan ini menunjukkan kesungguhan kita untuk tetap istiqamah di dalam mengkaji ilmu yang biasa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan walaupun dengan kesibukan para guru, namun tidak mematahkan semangatnya para murid untuk tetap terus teguh di dalam menimba ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selalu jaga kesungguhan hati kita, keteguhan hati kita di dalam melangkahkan kaki kita untuk melakukan kebaikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berkata, man arada sahiban falillahi yakfi. Barang siapa yang nyari sahabat, maka sesungguhnya cukup Allah yang menjadi sahabatnya. Siapa yang menginginkan sahabat dalam hidup, maka dibilang falillahi yakfi, cukup Allah yang menjadi sahabatnya. Apa makna daripada ini? Apa kita nggak perlu bersahabat dengan orang atau bagaimana? Karena rasanya kalau di dunia ini kita nggak bersahabat dengan orang mustahil. Nah, kan kita pasti bersahabat sama orang ya. Ya. Lalu bagaimana menyikapi man arada sahiban? Siapa yang pengen punya sahabat, falillahi yakfi. Maksudnya apa? Kalau kamu pengen punya sahabat yang nggak akan pernah ngecewain kamu, maka cukup bagimu Allah, karena Allah nggak mungkin mengecewakanmu. Artinya kalau kamu mau cari sahabat ideal, sahabat yang utuh, sahabat yang sempurna, sahabat tanpa cacat, maka itu cuma Allah. Tapi kalau sahabat-sahabat lain, ya sahabat-sahabat kita, wajar pasti ada kecewa, wajar pasti ada kekurangan, wajar pasti ada kesalahan. Itu pasti, jangankan sahabat kita, kita pun selaku sahabat mungkin berbuat demikian. Itu udah pasti. Ya, jadi tolak ukurnya di mana dalam part ini, dalam peringatan ini, dalam pengingat ini? Kalau kamu mau punya sahabat yang betul-betul tanpa cacat, maka Allah cukup bagimu. Berarti kalau kamu maunya yang benar-benar perfect, paling paham kamu, paling ngertiin kamu,
paling yang bisa menuhin kebutuhanmu, paling apa aja dari kriteria sahabat yang ideal bagimu, itu cuman Allah yang bisa melakukan itu. Adapun sahabat-sahabat kita yang lain, ingat, kamu mungkin bisa kecewa, kamu mungkin bisa terluka, kamu mungkin bisa merasa apa? Merasa sedih. Tapi semua itu hukumnya lumrah dalam bersahabat. Jadi bukan berarti orang kalau sahabatan gak bakal sakit hati. Lumrah. Makanya Islam itu nengahin kalau mau pegel sama orang jangan lewat dari 3 hari. Gitu kan? Kalau mau pegel sama orang jangan lewat dari 3 hari. Boleh pegel, boleh masih bergejolak hati. Udah, kalau udah lewat dari 3 hari gak boleh lagi. Harus normal lagi, harus baik-baik. Jadi 3 hari itu untuk apa? Untuk waktunya kita mengevaluasi. Terus saya kayaknya lagi ogah banget tuh ngajak ngomong dia, lagi ogah banget duduk sama dia, lagi ogah banget lihat muka dia. Boleh nggak tuh perasaan dipiara? Boleh. 3 hari waktu untuk menenangkan diri. Evaluasi kamu. Emang kenapa kalau kita nengok muka dia? Emang kenapa kalau kita ngajak ngomong dia? Emang kenapa? Evaluasi. Kalau pegel tuh jangan kebawa kelamaan. Kalau kebawa kelamaan yang keseksa kita sendiri. Betul apa enggak? Jadi kalau ngerasain lagi nggak nyaman dalam situasi, namanya dalam bersahabat, ada kalanya dia buat salah, ada kalanya kita buat salah. Dalam bermuamalah, ada kalanya orang mungkin membuat kita kecewa, ada kalanya kita yang membuat orang lain kecewa. Bila momen itu tiba, ketika waktu itu datang, waktumu untuk bergelut dalam batin 3 hari aja. 3 hari itu perang batin. Habis gitu, udah balik normal. 3 hari kemana aja, ngilang. Oh iya maaf kemarin habis kejedot. Habis kejedot lagi mikir, lagi banyak mikir. Itu manusiawi dalam hubungan. Ya, 3 hari. Itu batas. Tapi kalau kamu mau yang paling selamat, jangan pernah naruh harap besar pada sahabat. Jangan pernah naruh idealisme kepada sahabat. Wah, kamu harus jadi teman tuh begini. Udah kamu nggak bakal dapetin dah. Mau nyari sampai ke dasar laut mana juga nggak bakal dapet itu berlian, itu permata, nggak bakal. Karena sifat manusia mahallul khata'wan. Kalau mau yang ideal ada, bukan nggak ada, tapi dia Allah. Maka siapa yang menjadikan sahabatnya adalah Allah, maka cukup Allah itu bagi dia. Dan dia seolah kalau itu yang dia sematkan dalam dirinya adalah Allah selaku sahabatnya, dia nggak akan peduli bila mana sahabat-sahabat dunianya meninggalkan dia. Karena aku punya Allah. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin dulu ada bersama dengan kita, dia bergabung dengan kita, dia menjadi supporter kita, dia menjadi pendukung kita, dia menjadi orang bersama kita. Tiba waktunya dia berpaling dari kita. Dia kemudian tidak lagi menjadi orang yang mendukung kita. Dia tidak lagi menjadi orang yang bersama dengan kita. Ada waktunya, ada. Tapi kalau kamu punya Allah selaku sahabatmu, ketika momen itu datang, kamu tidaklah terlampau kecewa. Ya udah, namanya manusia itu, kalau saya pernah bilang kan, manusia itu silih berganti. Bagi mereka yang datang katakan ahlan wa sahlan. Bagi mereka yang pergi, hati-hati di jalan. Simpel aja ya. Yang datang ahlan, yang pergi hati-hati di jalan. Nggak usah pusing-pusing. Kalau pusing-pusing repot nanti ya.
Begitu juga orang. Kita sering nemuin kadang-kadang manusia itu menginginkan kekayaan. Lalu namun kadang-kadang kadar kekayaan itu dia sendiri aja nggak tahu berapa banyaknya. Jadi manusia pengen kaya, tapi kalau ditanya kayanya itu kayak apa, dia nggak bisa jawab. Ya pokoknya kaya deh. Nah, man aradal ghina fal qanaah yakfi. Siapa orang yang pengen kaya, pengen kekayaan, maka ketahuilah al qanaah, rasa cukup dalam hati itu cukup bagimu. Artinya apa? Orang itu akan disebut kaya ketika dia merasa cukup. Tetapi ketika dia punya segalanya namun dia tetap merasa kurang adanya, itu bukan kaya. Orang kaya itu enggak gitu konsepnya. Orang kaya itu ketika hatinya merasa punya segalanya. Ketika kamu bisa makan, kamu bisa minum, bisa tidur, kamu punya tempat bernaung, ya, kamu mungkin setidaknya bisa membeli apa kebutuhan hari-hari yang kamu perlukan dalam hidup, kamu itu tidak kekurangan. Dan orang yang tidak kekurangan artinya orang kaya. Ketika bertemu dengan situasi kamu susah makan, kamu susah minum, tidak punya tempat bernaung, mungkin itu bisa disebut orang yang kekurangan. Arti lain dalam istilah fakir miskin, gitu kan? Fakir miskin katakan gitu. Tetapi ternyata berapa banyak ditemukan orang yang disematkan statusnya dia sebagai fakir miskin, tapi ternyata dia orang yang paling kaya hatinya. Tapi berapa banyak orang yang tinggal di istana yang megah, istana megah, tapi ternyata merasa apa? Sempit. Jadi katanya gini, kalau orang susah, maaf, orang susah itu tinggal gabung bareng, dia merasa biasa aja. Tapi untuk seorang penguasa, seorang raja, dalam satu negara, jika ada dua kepala negara, rasanya sempit dirasa oleh mereka. Nggak nyaman. Walaupun dia menguasai negara, walaupun dia menguasai wilayah, tapi nggak sudi kalau ada orang kedua. Nggak bisa hidupnya kalau ada orang kedua. Tapi ada pun orang orang susah, kalau ketemu orang susah yang lain dia bilang senasib kita. Baik-baik aja hatinya. Betul apa enggak? Enggak ada masalah. Tapi kalau orang punya, cenderung dia tidak mau tersaingi. Dia nggak mau tersaingi, dia nggak mau ada orang kedua. Dan itu cerminan sudah cukup bagi kita. Bahwa ternyata terkadang apa sejatinya yang kita cari, bila ideal kekayaan itu yang hanya kita inginkan. Saya mau kaya, mau punya apa? Lebih baik kita belajar menanamkan rasa cukup dalam hati, biar Allah yang cukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kalau memang kamu hari ini belum punya motor, mungkin motor belum terlalu menjadi kebutuhanmu. Makanya Allah belum berikan kamu itu. Ketika kamu mungkin hari ini belum mempunyai mobil, barangkali mobil itu belum menjadi keperluan utamamu. Ustaz, ada yang punya mobil, ada yang punya motor, tapi nganggur mulu. Dipakai enggak, digunain enggak, itu gimana? Allah yang lebih tahu. Kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang kenapa kok orang itu dikasih lebih, kenapa kok orang ini dikasih susah. Saya suka bilang, Bu, kalau ada orang ngerasa hidupnya susah di sini, jangan terlalu cepat menghakimi. Boleh jadi dia dikasih susah duluan untuk senang belakangan. Tapi kadang-kadang yang bikin dar-der-dor itu orang yang sudah dikasih senang duluan. Apakah senang itu berkepanjangan? Atau boleh jadi ada waktunya, sudah habis waktunya. Nah,
paling nakutin. Kalau kita dapat nikmat pengennya dijaga terus itu nikmat kalau bisa. Jangan sampai habis. Jangan sampai nanti waktunya orang itu enak dari bawah naik apa enak dari atas turun? Kan enak begitu ya? Iya. Kalau dari bawah naik nikmat betul rasanya. Tapi ketika orang dari atas turun ujiannya berat betul rasanya. Pantesan ternyata beban naik tangga sama beban turun tangga lebih berat turun tangga. Ya kan? Nah, kalau naik tangga katanya sama orang turun tangga bebannya itu yang menopang beratan mana? Ternyata beratan turun. Naik tangga nggak seberapa tapi turun beratnya luar biasa. Ternyata analogi itu serupa sama orang kalau dasarnya dari bawah naik ke atas. Enak kan? Enak. Dari bawah naik. Tapi kalau dari atas turun berat. Ketika kamu hari ini mungkin berada di titik masa sulit, boleh jadi Allah sedang mempersiapkan masa indahmu di waktu nanti. Tugas kita apa? Percaya aja dulu, yakin dulu sama Allah, kan gitu. Justru yang hari ini sudah diberikan nikmat, tugas kita berharap, berdoa, menjaga dan menunaikan hak dari apa yang Allah amanatkan kepada kita. Jangan sampai momen itu segera sirna. Aduh, rasanya nggak siap. Makanya kan kita perlu menjadi hamba yang bersyukur. Dan ternyata kadar ukurnya bukan banyaknya. Kadar ukurnya bukan punya apanya. Tapi kadar ukurnya seperti apa luas hatimu dalam menyikapinya. Hati kita seluas apa? Alhamdulillah dikasih ini, diberi ini, alhamdulillah, rasanya puas terus. Orang kalau yang puas terus tuh ibu sama suami bawain apa aja, alhamdulillah. Anak kasih apa aja, alhamdulillah. Bedain nama istri tukang gerutu, bedain nama istri tukang komplain, dibawain tapi ngomong segini doang, nggak ada lagi. Sementara effortnya orang laki itu senangnya diapresiasi, bukan dicurigai. Kalau pengen dapetin suami yang kalau ngasih lebih, jangan jadi istri yang suka menggerutu. Tapi ketika menerima, tunjukkan betapa puasmu dalam pemberian yang dia beri kepadamu. Tunjukin, alhamdulillah, masya Allah dah, emang suami saya paling pinter cari uangnya. Girang, itu psikologi bu. Psikologi dia bakal jadi apa? Besok kasih bini lebih anah. Padahal kemarin yang dikantongin yang lebih banyak. Tapi karena dia lihat respon istrinya bagus, sama dia dilebihin. Kemarin ngasih 500.000, begitu ngasih lagi jadi 700.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah makin bagus lagi, masya Allah. Apalagi diservis, dipijitin, dimasakin segala macam. Wah, itu psikologinya naik lagi. Ketika ngasihnya turun, jangan langsung marah bu. Ibu cukup tunjukin, enggak apa-apa, ini hari kita dapat segini, besok insya Allah saya yakin abang dapatnya lebih. Makan apa bang? Ambilin ini ya, pijitin ya. Kata lakinya, giliran dikit ya kok jadi makin mijitin katanya. Nah, suami itu harga diri. Suami harga diri bu, malu. Ketika dia ngasih sedikit tapi dia mendapat pelayanan yang effort, waduh, harga dirinya dipertaruhkan. Tapi kalau punya apa? Punya suami tiap kali ngasih digerutuin, diprotes, ditanya, dipastiin, memang gaji kamu berapa? Uangnya kemana aja?
Emang kamu beli rokok berapa? Emang begitu ya. Itulah awal mula pintu kebohongan terbuka. Akhirnya mulai bohong karena pusing sama bini yang banyak nanya. Saya bilang jadi bini jangan suka banyak nanya. Jadi bini itu jadi binilah yang banyak action. Mulut kunci. Kalau mau cerita sama teman-teman tuh cerita, mau ngabisin kosakata kita sama teman, jangan sama laki. Iya, kalau sama laki banyak action, banyak ngomong, pusing dia. Apalagi kalau udah ngomongnya banyak nanya. Uang ini kemana? Kamu kasih siapa? Apalagi kalau udah jadi bini yang begini nih. Kamu gak apa-apa ngomong aja sama aku. Kamu tuh ngasih siapa aja. Kamu ngasih ibu kamu berapa? Kamu ngasih, wah itu pertanyaan jebakan. Ibu-ibu nih suka ngejebak suaminya sama pertanyaan kayak gitu. Itu aduh, suami udah husnudon, pikir bininya bakal lempeng. Begitu bininya tahu, disebut sama suaminya, aku ngasih ibu aku sekian. Kamu gak salah ngasih ibu kamu sekian. Banyak amat. Wah, itu awal mula pintu kebohongan dibuka. Jadi sebenarnya Bu, kalau boleh jujur, siapa yang ngajarin suami bohong? Ibu. Yang ngajarin suami bohong tuh ibu. Karena dia tidak tiba-tiba jadi orang yang mau bohong, kecuali ketika dia tahu reaksi kalau jujur ibu akan seperti apa. Ketika dia tahu istrinya kalau dijujurin tingkahnya begini, bohong aja dah kata dia. Bohong demi kebaikan gak apa-apa katanya. Karena dia tahu kalau dia jujur rumah tangganya jadi masalah. Jadi istri jangan banyak nanya. Gak usah. Itu aja. Fakhalas. Kalau kita mau jadi orang yang apa? Jadi orang yang memetik suatu hikmah dalam hidup, pengen kaya, pengen punya, tolak ukurnya bukan berapa banyak saldo, berapa banyak mobil, berapa luas rumah, tapi seberapa luas hatimu di dalam menerima yang kamu punya hari ini. Ya, ketika hatimu qanaah, hatimu merasa cukup, kamu bakal jadi orang kaya. Dengan apapun kamu bakal jadi orang kaya. Karena kaya itu dirasa di hati doang. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut daripada kitab Ajalatus Sibak ila Makarimul Akhlaq. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara sapa menyapa antara kita yang diajarkan Islam, keutamaan juga takbilul yad, yaitu mencium tangan, ya orang-orang yang kita tuai, yang kita hormati dari kalangan para guru kita dan lain sebagainya juga kita udah uraikan. Al-amr bil ma'ruf, begitu juga perkara yang baik dan menyelamatkan adalah mengajak kepada jalan kebaikan, berusaha menjadi orang yang selalu mengingatkan untuk orang-orang itu berjalan di jalan kebaikan. Kita diingatkan, ma haqiqatul munkar. Hakikatnya kemungkaran itu apa? Kalau orang kan gini, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada daripada mungkar. Maka kita mau tahu emang yang disebut mungkar itu apa? Nah, mungkar itu apa? Dan ini yang mau dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Haqiqatul munkar al-munkar kullu haram majma' ala tahrimi. Yang disebut dan memungkar itu adalah segala sesuatu yang haram yang telah disepakati bersama akan keharamannya. Contoh, miras. Miras itu haram. Haram. Udah nggak ada tawar menawar untuk miras. Kalau sudah ada hukumnya, Islam sudah menyebutkan keharamannya, jangan jadi orang yang mentolerirnya. Istilah kayak zaman sekarang orang ini kadang, oh, kalau dikit nggak mabokin nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Kalau haram ya haram. Tugas kamu apa? Mencegahnya. Pertama, cegah dirimu sendiri. Kemudian cegah siapapun yang bisa kamu cegah untuk jangan sampai mereka meminumnya. Artinya, contoh,
banyak sekarang kalau kita datang ke mal-mal, ke restoran-restoran, ternyata Bu banyak sekali restoran itu tidak menjamin kehalalannya hanya karena di antara bumbu-bumbu atau masakan yang mereka jadikan sebagai bahannya itu ada khamernya, ada mirasnya, ada araknya. Wabil khusus itu masakan-masakan Cina. Seperti belum lama kemarin viral di daerah Jawa, saya lupa, ada orang telah sekian puluh tahun jualan, mohon maaf, bakso tapi B2. Bakso loh, bakso tapi dari B2. Bertahun-tahun dia jual, orang selama ini sudah nyimpen di kepala kalau bakso itu daging sapi. Orang jadi kalau ngelihat abang bakso pikirnya daging sapi. Nggak perlu lagi bertanya akan keabsahannya daging apa ini. Ketika orang-orang itu sebagian sudah mulai paham, sudah mulai tahu nih Bu, maka dia orang-orang protes dong, tulis dong kalau itu bakso B2. Jangan cuma ngomong bakso doang. Gitu, karena kan ini ternyata dagingnya bukan daging yang halal. Yang datang makan di situ kebanyakan orang pakai jilbab. Orang-orang muslim yang datang ke situ, gitu ya kurang lebih. Apa jawaban dia? Oh saya kalau tulis B2 nggak ada yang beli. Kalau dia tulis itu B2 kata dia warungnya sepi. Jadi ntar gitu lagi ada tuntutan dipajang lah sama dia bannernya bakso. Kalau enggak, sampai akhirnya saking keselnya warga sekitar sama yang jualan ini udah sekian tahun, dilibatkanlah orang-orang masjid setempat. Jadi mau nggak mau masjid yang bikin banner atas nama masjid ini menyatakan bahwa bakso ini bakso B2. Saking bagetnya yang jualan, ya dablek, nggak peduli orang mau makan halal apa haram. Nauzubillah. Nah ini contoh kecil nih Bu. Bakso keharamannya jelas. Kalau B2 itu nggak ada yang namanya tawar menawar. Khamar, miras, nggak ada tawar menawar. Seperti orang zaman sekarang kalau pergi ke kafe-kafe di mall atau di mana-mana, jualannya daging stik sapi. Tapi ternyata ketika stik itu dibuat, dimasak, ternyata dicampur sama dia khamar. Kalau rum di kue, kalau ini wine, kalau di stick wine, kalau rum itu di kue, beda lagi. Nah, kita wabil khusus selaku orang muslim, sebelum kita repot mencegah mungkar kepada orang lain, cegah mungkar itu untuk diri kita dulu. Ini hal mungkar. Nggak ada tawar menawar. Kalau kamu datang ke toko kuenya jelas pakai rum, jangan pakai tawar menawar. Ini bukan makanan saya nggak bisa makan. Jangan ada istilah kue mana yang sekarang kagak pakai rum. Banyak. Jangan pakai istilah begitu. Sama kayak kita datang ke restoran-restoran Chinese food atau apa misalnya, di situ ada jual apa? Bukan apa yang sausnya dia tuh yang haram, mirin. Kalau soyu kan ada sekarang banyak yang halal. Mirin, jelas itu araknya mereka, nggak boleh kita minum. Mirin nggak boleh dimakan, nggak boleh dijadiin campuran makanan kita. Ketika sebelum kita mencegah kemungkaran itu untuk orang lain, cegah dulu untuk diri kita. Jangan gampang tergiur, jangan gampang khilaf, jangan gampang goyah. Ketika kita ngelihat satu tempat makan viral, sampai kita lupa mau peduli nggak halal haramnya, nggak, itu bagian daripada kemungkaran. Kalau itu jelas tidak ada halalnya, nggak ada tawar menawar di sana, nggak ada. Jadi sekarang kalau mau makan bakso pun, ibu perlu bertanya nih bakso apa. Mau makan nasi goreng pun, ibu perlu tanya itu minyaknya pakai minyak apa numisnya. Nggak bisa sembarangan.
cerminnya nasi goreng, tapi kalau ada satu aja unsur yang haram dimasukin, nggak jadi nasi goreng yang halal. Bakso salah daging, nauzubillah min dzalik ya. Udah nanya ustazah, jawabannya baksonya apa? Baksonya daging sapi. Tapi ternyata bukan. Sekarang ini zaman yang emang mulut nggak bisa dipegang. Jujur aja Bu. Jadi kalau dulu kita tuh makan bakso gerobak atau apa, kita cuek ya. Kalau sekarang kayak nggak bisa. Karena mulut orang nggak bisa dipegang. Kalau sekarang itu kita sangat butuh dengan lembaga yang mengesahkan itu halal atau haram. Kalau udah ada tulisan halal dari lembaga MUI, kita baru tenang. Kalau ada tulisan halal, tahu sekarang lembaganya terpisah ya. Ada MUI, ada pemerintah. Oke. Kalaupun itu dari pemerintah, katakan insya Allah pemerintah yang dipilihnya thiqah, amanah. Kamu mau pakai hujahnya mereka, pakai hujahnya mereka. Tapi kalau nggak ada tulisan itu semua, tidak ada lembaga yang menjamin itu semua, mendingan jangan dimakan dah. Mendingan jangan dimakan, jangan dibeli dah. Ini urusannya urusan ibadah kita yang menjadi taruhannya. Doa kita yang menjadi taruhannya. Jadi kita sepakat, mungkar itu apa? Segala sesuatu yang telah disepakati keharamannya. Khamar, adhiyatul muslim, menyakiti orang muslim, wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi. Seperti tadi, daging B2 itu jelas haram, ya. Kemudian apalagi? Fitnah itu haram, ya. Mengumbar aib orang itu haram. Adhiyatul muslim, yang menyakiti hati orang, jelas. Idza khafa ad-darar ala nafsih in angkar fala yajib. Nah, kapan kita itu bereaksi untuk menjadi orang yang mengingkarinya, mencegahnya? Ada tolak ukur. Kalau kamu takut ketika kamu bersuara, jangan makan di restoran itu, misalnya. Kamu tahu, kamu bersuara nih, jangan makan di restoran itu. Tapi ternyata misalnya yang punya restoran ini orang besar, mafia, orangnya punya kuasa. Kalau sampai kamu mengomentari sesuatu tentangnya, kamu taruhan nyawa, keadaanmu terancam. Maka kalau posisinya kayak gini, kamu tidak sampai level wajib mencegah kemungkaran itu. Dah, tapi apa yang wajib bagimu? Ingkari lewat hatimu. Jadi kamu nggak bersuara, ya nggak bersuara, karena kamu takut suaramu itu mengancam dirimu. Gak apa-apa. Pertama, hentikan dirimu, hentikan siapa yang bisa kamu hentikan untuk berbuat hal tersebut atau sampai makan yang haram itu. Kemudian setelahnya ingkari pakai hatimu. Gak suka, saya ingkar dengan perbuatan itu, bukan justru udahlah emang zamannya udah begini, jangan sampai. Ingkar ya ingkar. Misal contoh kayak gini, itu berita bakso adanya di kampung mana, di daerah mana, Solo umpama gitu ya. Misalnya kita di Jakarta tahu berita itu, jangan cuman ya udahlah, ingkari pakai hatimu. Gak sepakat kita sama orang itu, salah orang itu, gak boleh orang itu berbuat itu. Tunjukin tidak terimanya kamu, walaupun itu tidak terjadi pada dirimu. Ada orang menganiaya orang lain, kamu gak dianiaya, bukan anakmu yang dianiaya. Tapi ketika situasi itu terdampak pada orang lain, kita tahu perbuatan itu salah, ingkari dengan hatimu. Ini kan kalau udah ingkar pakai hati kan derajat paling bawah ya. Adapun derajat paling sempurna itu kan ingkar yang diiringi dengan perbuatan. Kita datengin, kita tunjukin seperti sabda Rasul, afdalul jihad kalimatu haq inda sultan jair. Kata Nabi, jihad yang paling utama itu, afdalul jihad kalimatu haq,
Orang yang disebut jihad itu yang mana? Ketika dia bisa menyampaikan kebenaran di hadapan sultan, pemimpin yang zalim. Dia datengin pemimpin itu, dia sampaikan, kamu itu pemimpin yang zalim. Kamu itu begini, begini, begini. Dia ngomong. Itu jihad paling utama. Makanya ibu perhatiin, zaman dulu kalau ada ulama dipanggil di dalam pemerintahan atau di dalam kerajaan, itu pasti itu aji mumpungnya ulama untuk negor pemimpinnya. Itu dulu. Karena pemimpinnya tunduk sama ulama. Jadi ketika ulamanya itu diminta doa, diminta apa, itu ketika dia tahu ada kebijakan kepemimpinannya salah, dia pasti akan menyinggung atau mengingatkan kepemimpinan itu di hadapan orang banyak. Nah, yang jadi pemimpin ini nggak semena-mena, ulamanya nggak dipenjarain, nggak apa, enggak. Ya dia dengerin, ya udah kalau dia salah dia terima, dia masih menyelempeng ya udah. Tapi ulama ini dengan jihadnya dia sudah menegurnya. Sudah menegurnya. Nah, keadaan zaman beda sekarang ya. Ada yang salah jalan, malah justru ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang salah, malah ngomongnya dicakep-cakepin di depan pemimpinnya. Nah, ini jelas bertolak belakang sekali dengan apa yang ada pada prinsipnya para ulama terdahulu. Begitu juga ketika mungkin mereka tetap dengan teguhnya, tetap dengan tegasnya mengingatkan. Ada nggak contohnya? Ada nih, seperti Nabi bersabda, Sayyidus Syuhada. Kalau kamu tanya orang yang mati syahid, pemimpinnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemimpinnya orang yang mati syahid itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan siapa lagi pemimpinnya? Wa rajulun qama ila imamun jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Siapa lagi? Orang yang berdiri menuju imam yang zalim, imam yang sesat, imam yang salah, pemimpin yang ngaco, pemimpin yang enggak benar, diapain? Fa amarahu, diingetin. Perbuatanmu itu enggak benar, perbuatanmu itu tidak baik, kamu harusnya begini, Islam melarang seperti ini. Diingetin mana yang harus dia lakukan, mana yang seharusnya dia jauhkan. Ketika dia sedang berbuat itu di hadapan imam jair itu, di hadapan imam yang enggak baik itu, udah habis dia ngomong, orang ini dibunuh. Orang ini artinya apa? Si pemimpinnya ini nggak senang sama sikapnya dia, nggak suka sama perbuatan dia, maka dia pun ditiadakan, dihabisin, meninggal kan? Ketika meninggal, dia itu pemimpinnya para syuhada, karena dia ada apa ibaratnya itu menegakkan kebenaran dan mengingatkan untuk mencegah kebatilan terang-terangan, walaupun itu harus di depan kepemimpinan sekalipun. Dialah pemimpin-pemimpinnya. Maka di sini diingetin, wala yajuzu lil insan an yahdhur inda ahli munkar mutlaqan. Diingetin, kita jangan pernah berkumpul, bergaul, dudukan satu instansi, satu lembaga dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang munkar enggak boleh. Kalau kamu tahu di situ, ya Allah, ini orang-orang di sini suka minum-minum, suka apa? Jangan ada di dalam kelompok itu. Jangan ada dalam mengiyakan perbuatan Maka sallallahu alaihi wasallam, la taqifna 'inda rajul yuqtalu mazluman fa inna la'na tanzil ala man hadarahu wa lam yadfa anhu. Ingat, jangan pernah berhenti gabung sama orang yang jelas kezalimannya, jelas perbuatannya, buruknya, kesalahannya. Kenapa? Karena laknat itu turun bukan sama orang yang salah doang, tapi sama orang yang ada di sekitaran orang yang salah. Jadi kita disuruh
kalau udah tahu begitu konteksnya, jangan pernah dekat-dekat sama dia. Karena kamu bisa yang nggak tahu apa-apa, nggak ikut-ikut, tapi karena kamu deket-deket sama dia, kamu juga ikut kena dampaknya. Ikut kena dampaknya. Jadi jaga. Subhanallah, wa min akbaril munkarat, di antara perkara mungkar yang paling besar, ya, yang paling besar itu adalah segala sesuatunya yang membuat sulit, membuat susah kaum muslimin. Dari mana? Itu adalah daripada menyalah-nyalahkan, menjatuh-jatuhkan, sampai kadang-kadang itu menyiksa saudara kaum muslimin lainnya dengan perbuatannya. Dia tahu saudaranya disiksa, dia tahu saudaranya itu sedang berada di dalam dalam ancaman, dalam tekanan, tetapi dia diam aja, nggak ngomong apa-apa, atau dia pun tidak berusaha mencegah, tidak berusaha menjadi orang yang berusaha untuk membuat perubahan. Apa dampak ini? Ini dampak yang paling parah. Jadi Bu, ada cerita di zaman Bani Israel, ketika malaikat sedang bercengkrama melihat ada satu kota yang katanya penghuninya itu semuanya bejat, nggak benar, ahlu maksiat, menyimpang. Malaikat bilang, "Duh, saya gerah banget lihat nih kota, nggak sanggup lihat rakyatnya. Makin hari makin jadi, makin hari makin jadi," katanya. Ini kota benar-benar katanya luar biasa. Malaikat hantu bilang, "Sama, saya juga udah nggak sanggup nih lihat nih kota, benar-benar nggak ada baiknya. Ngadu deh kita sama Allah." Ngadu malaikat ini sama Allah. Malaikat bilang, "Ya Rabb, kami nggak sanggup lihat mereka pelaku maksiat ini yang terus-menerus bermaksiat kepadamu. Kami aja malaikat nggak kuat ngelihatnya. Kami penjaganya nggak sanggup," kata malaikat. "Apa yang mau kami lakukan untuk mereka ya Rabb? Tugaskan kami, apa yang bisa kami perbuat untuk mereka ya Rabb?" Apa Allah tanya? Ada enggak ahli ibadah di situ, ulama di situ, orang yang ngerti di situ? Jawab, ada ya Allah. Ada beberapa orang yang tinggal di situ, paham, ngerti, ahli ibadah, rajin ibadah. Apa yang mereka lakukan? Sakatu, mereka diam. Apa kata Allah? Kalau begitu mulailah azabnya dari rumah dia. Mulai siksanya dari rumah dia. Mulai timpain musibahnya dari rumah dia. Kenapa? Li'annahum sakatu, gara-gara diam. Diam aja. Makanya saya selalu bilang, tiap orang dakwahnya beda-beda Bu. Ada ulama yang dakwahnya di jalur kelembutan, itu ngikutin ibaratnya dakwahnya caranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ngikutin jalurnya lewat jalur ketegasan, itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, keduanya ini sama benarnya. Yang pakai jalur lembut itu benar, yang pakai jalur tegas juga benar. Bukan berarti kita ini justru diadu domba. Islam itu sifatnya lembut, tidak ada arogan, anarkis, bahasa-bahasa itu kan kata-kata yang mengucap siapa? Mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka yang nggak paham. Ketika kita yang lembut ini tidak bisa mencegah dengan tegas, maka kita cukup mendoakan mereka yang menegakkan keadilan, kebenaran dengan cara yang tegas. Jadi kalau kita lihat ada ulama dakwahnya tegas, kita doain, karena kita nggak bisa jadi mereka, kita nggak bisa berjuang seperti mereka. Kita doain mudah-mudahan Allah jaga, Allah kuatkan, Allah teguhkan, kan gitu. Ada lagi yang dakwahnya nggak kayak Sayyidina Abu Bakar, nggak kayak Sayyidina Umar, tapi dakwahnya kayak Sayyidina Utsman. Ngapain? Dia tinggal bangun masjid aja,
bangunin pesantren aja, nyumbangnya pakai harta. Semuanya saling berkolaborasi. Nanti ada lagi yang dakwahnya itu kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau nyampein kebenaran nggak ada takutnya. Sayyidina Ali itu masih kecil, dia Nabi lagi duduk nanya siapa yang mau duel sama orang ini. Ini orang tinggi besar, ya maksudnya tangguh, jarang kalah. Itu berkali-kali Nabi tanya, yang berkali-kali ngangkat tangan Sayyidina Ali, ana ya Rasulullah. Masih kecil tapi beraninya luar biasa, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah nanya lagi siapa? Karena apa? Rasulullah tahu Sayyidina Ali masih kecil. Tapi dia berkali-kali, ana ya Rasulullah. Sampai Rasulullah iyahin. Terjun dia, duel sama orang itu. Satu kali sahabatan, teklop tuh orang. Sayyidina Ali menang. Sayyidina Ali gagah perkasa. Di balik kegagahannya, pendiriannya, keberaniannya, ilmunya, dia juga punya fisik yang sangat kuat. Ketika pembebasan Fathu Khaybar, itu pembebasan Khaybar, Sayyidina Ali pegang pintunya Khaybar. Ibu bisa bayangin pintunya Khaybar beratnya berapa? 900 kilo. Hampir 1 ton. Sama Sayyidina Ali dipegang pakai 1 tangan. Sayyidina Ali yang mimpin. Itu pintu Khaybar dipegang pakai 1 tangan. 900 kilo. Ada orang yang dakwahnya pakai kecerdasan. Wahwa Ali. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Dakwah dengan fisik, keberaniannya. Dengan dia terjun di dalam dunia jihad dan lain sebagainya. Fahuwa Ali. Dan itu enggak salah. Dan itu benar. Dan kita semua apresiasi. Semua umat Islam yang menegakkan kebenaran, mencegah kebatilan dengan caranya masing-masing. Selagi mereka berjalan di jalan Allah, mereka tidak menumpahkan darah saudaranya, mereka tidak main hakim untuk saudaranya, mereka tidak melakukan kebatilan untuk saudaranya, maka tugasnya kita apa? Dukung mereka. Karena ada hal-hal yang kitanya nggak bisa, ya. Misalnya dakwah, bukan saya banget, saya kagak bisa ngomong di depan orang lembut-lembut kayak gitu. Ya, itu kerja, itu siapa? Orang yang ngambil jalannya Sayyidina Abu Bakar. Tegas, ngomong sedikit, tapi sekali ngomong semua orang dibuat gemetar. Siapa itu? Sayyidina Umar. Orang datang jauh-jauh dari Mesir ngadu, ya Amirul Mukminin, itu saya punya raja di Mesir, dia mau ngancurin rumah saya di depan kerajaan. Gara-gara katanya dia mau luasin istana, tapi saya kagak mau jual rumah. Dia mau rubuhin rumah saya. Saya mau kau tegur dia, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar dapat aduan. Diambilin tulang digaris doang. Kasih rajamu. Hadza min Umar ilaih. Ini dari Umar untuk dia. Kalau kita pikir jauh-jauh datang dari Mesir ke Madinah, pulang-pulang cuma dikasih tulang ontak. Cuman wala ada surat, wala ada apa, tulang ontak dikasih garis sama pedangnya Umar doang. Pulang, nyampe di sana dikasih tulangnya ke raja itu baru megang tulang. Min man hadza? Min Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Gemeteran. Lihat garis yang digarisi oleh Sayyidina Umar, makin gemeteran, teriak sama ajudannya, jangan ada yang kutik rumahnya orang ini, kembalikan rumahnya seperti sedia kala, bikin temboknya yang bagus, jangan ada yang pernah kutik lagi rumah dia. Bingung orang-orang, Umar ngomong apa? Nggak ngomong. Sayyidina Umar nggak ngomong, cuman ngirimin tulang amat garis doang. Bingung, penasaran, sampai orang mencari tahu emang maksudnya
Pernyataan Umar itu apa? Dengan mengirimmu tulang dan apa? Dan hanya menulis satu garis saja. Apa jawabannya? Raja itu yang sudah dikasih paham. Umar kasih message. Pesannya Umar apa? Jalanlah yang lurus, kalau enggak kamu kujadikan tulang. Tegas ya. Jalan yang lurus, kalau enggak lurus kamu jadi tulang. Itu enggak pakai tulisan. Enggak pakai tulisan, enggak pakai apa. Tapi orang begitu mendengar ada min Umar, udah paham maksud Umar apa, maksudnya Sayyidina Umar apa, udah paham. Itu caranya Sayyidina Umar. Kita dengan semua variasinya beragam, orang yang mengajak orang pada kebaikan, yang mencegah pada kemungkaran. PR kita jangan saling menjatuhkan. Sedih tuh kalau lihat Islam sekarang tuh benar-benar lagi digoda, ya, benar-benar lagi difitnah, benar-benar lagi dirusak namanya. Yang ngerusak tuh bukan orang nonis, bukan, sesama kita, nggak boleh begitu. Kita jauhin banget, apalagi citra pondok pesantren lagi dirusak, lagi diburuk-burukin citranya. Aduh, kamu tugasnya memperindah. Itu tugas kita, bukan tugas saling menjatuhkan. Haji mumpung yang kebetulan punya cerita-cerita gak enak, ikut cerita di situ, ikut ngejatuhin di situ. Subhanallah, itu saudara kita. Kita jangan ikut-ikutan ke sana. Yang ada kita bagusin. Ada ulama dijelekin, kita bagusin. Ada ulama dijatuhin, kita bagusin. Ada citra kebaikan dijelekin, kita bagusin. Itu tugas kita, itu saudara-saudara kita. Kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai ngelenceng. Karena kita bukan berhadapan dengan sesama kita, tetapi justru sepatutnya ini menjadi acuan untuk kita saling mengingatkan, terkhususnya diri kita dan mungkin saudara-saudara kita yang salah arah. Namun amar ma'ruf, ngajak orang pada kebaikan dengan kelembutan, dengan ketegasan, apapun cara mereka selagi tidak dilarang oleh Islam, maka hukumnya sah-sah saja. Tugas kita terus mendukung dan terus mendoakan agar yang berjuang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tapi bibirnya ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, berbicara masalah keharaman, apakah kepiting dan gurita itu halal dimakan? Karena di resto dan di warung-warung pinggir jalan pun menjual itu dan banyak yang memakannya. Sedangkan bukankah dalam mazhab Imam Syafi'i kepiting itu diharamkan karena hidup di dua alam? Mohon penjelasannya. Fatwa itu yang terbaru, setahu saya fatwa terbaru, MUI mengeluarkan fatwa bahwa kepiting katanya boleh dimakan berdasarkan penelitian mereka. Saya nggak pernah meneliti ya, berdasarkan penelitian mereka. Apa katanya? Sekalipun mereka terlihat bisa hidup dua alam, tapi di alam yang kedua itu, maksudnya alam darat, mereka tidak bisa lama di sana. Jadi berdasarkan fatwa ini mereka menyatakan apa? Oh, boleh makan kepiting. Nah, dalam menyikapi ini, makan kepiting itu hukumnya bisa ngikut fatwa yang menghalalkan hari ini. Tapi kalau gurita enggak, gurita ya. Ini hanya kepiting aja. Gurita satu alam setahu saya. Gurita itu oktopus kan? Gurita satu alam setahu saya, enggak ada ceritanya dua alam. Enggak tahu, emang dua alam? Satu kan? Iya. Kalau kepiting ya memang ada begitu. Nah, jadi untuk yang memakan, pertama makannya harus tahu tentang fatwa ini dan tolong mohon koreksi jika ada salah. Terbaru saya lihat memang ada fatwanya yang membolehkan, tapi ada tapinya. Itu bukan makanan cara salaf kita. Salaf kita nggak makan kepiting.
Ya, saya juga pernah mancing tuh, mancing guru-guru saya mancing. Soal tuh gimana hukum kepiting? Karena kepiting tuh justru anehnya gitu ya. Di antara makanan laut kok yang paling digembar-gemborin dia. Ada ikan, ada udang, ada malah kepiting yang paling heboh. Yang makannya paling ngazab, yang paling heboh. Dagingnya sedikit tapi paling diheboh-hebohin. Kadang-kadang jiwanya kita tertantang sama yang dilarang. Subhanallah. Nah, saya tanya tuh gimana masalah kepiting. Maka termasuk saya bertanya sama akhi pun, kakak saya pun, ya menurut fatwa-fatwa yang terbaru ini, ulama kontemporer yang sekarang bilangnya halal, boleh dimakan. Tapi hadza bukan makanan kita. Nah, itu bukan makanan kita. Jadi kalau Ustazah makan kepiting, enggak, saya makan rajungan, tapi kepiting tidak. Rajungan sama kepiting beda, Ibu. Ibu yang bilang sama berarti Ibu nggak belajar. Kepiting sama rajungan tidak sama. Tuh, jelasin tuh. Katanya rajungan lebar, kepiting kagak, gitu ya. Beda, Bu. Nah, rajungan lebih susah. Rajungan lebih susah dibanding kepiting. Ya, rajungan lebih susah dibanding kepiting. Nah, jadi kalau ditanya, Ustazah makan kepiting, saya nggak pernah nyobain kepiting, tapi saya pernah nyobain rajungan, dan itu bagi saya ngadap bukan main. Makannya capek. Ya, Ustazah sukanya apa? Jujur saya sukanya udang. Nah, saya suka udang. Kalau apa? Saya nggak tahu. Orang tuh yang bikin tertarik karena digembar-gemborinnya. Jadi kalau kita makan ke restoran seafood, pasti kepitingnya yang dihebohin. Ada kepiting ini, kepiting itu, enggak, kita nggak makan kepiting. Gitu aja. Jadi kalau balik ke hukumnya, kamu bisa ngikut fatwa terbaru, fatwa ulama yang sekarang berdasarkan penelitian mereka, mereka yang bertanggung jawab. Tapi kalau mengikut saya, guru-guru saya dan lain sebagainya, mereka nggak ada yang makan kepiting. Ustazah maafin izin bertanya, sudah bukan rahasia lagi, untuk jadi polisi atau PNS di zaman sekarang harus nyogok beratus-ratus juta. Apakah rezekinya halal? Jelas jika kita tahu sarana menuju untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara yang salah, maka sudah pasti ketika kamu menggeluti pekerjaan itu, kau akan selalu diuji. Dan itu semua menjauhkanmu dari keberkahan. Jadi gini, Bu, nyogok masuk PNS ini disebutnya oleh kalangan fikih umumul balwa. Hari ini itu bala yang merata. Artinya gini, kalau nggak nyogok ya nggak bisa masuk. Bahasanya kan gitu. Karena terjadi proses ini, proses adanya kalau tidak nyogok kagak bisa masuk. Ulama bilang, kalau memang situasinya semerata itu, kamu nggak sampai ke dosa, tapi jelas kamu hilang berkah. Ya, karena ini umumul balwa, sistemnya udah begitu sekarang. Nah, tapi kalau ada yang begitu, ada juga yang kagak, yang jalurnya lempeng juga ada. Ini bukan rata begitu aja, yang masih pakai sistem keyakinan, nilai dan lain sebagainya banyak. Oh, ada yang kayak gitu, maka jalur ini tidak disebut umumul balwa, ini nggak disebut bala yang merata atau situasi yang merata, maka hukumnya jelas nggak boleh adanya. Ya, kalau ditanya rezekinya halal, rezekinya nggak berkah, karena kamu dalam mengantarkan dirimu bekerja di situ tidak ada unsur keberkahannya. Caranya udah sah. Bagaimana memperlakukan kitab-kitab yang jarang dibaca di rumah? Apakah nanti kita dihisap? Kitab beda sama barang.
walaupun kita jadi orang kolektor kitab, kita bakal jadi yang nguntungin kita. Ini bedanya punya kitab sama bedanya punya barang. Kitab ngelindungin walau mungkin gak baca, ya dia ngambek, gak dibaca-baca. Ada, tapi dia tetap menjadi penjaga. Contoh sebagaimana para ulama berkata, siapa yang nyimpen Ihya Ulumuddin di rumahnya, maka rumahnya akan terhindar dari kemalingan, dari kebakaran. Nyimpen kitab apa? Ihya Ulumuddin. Nyimpen doang. Kalau nyimpennya aja segitu besar pahalanya atau kemanfaatannya, apalagi kalau belajar Ihya gitu kan. Ihyanya dibaca, bukunya dibaca, dan begitulah kira-kira. Kalaupun kamu dihisap, enak jawab punya kitab tuh, dihisapnya jawabnya enak. Kemana uangmu yang kuberikan? Beli kitab ya Rob, enak jawabnya. Beda jawabnya nanti. Kalau jawabnya beli tas ya Allah, beda jawabnya. Ya, kitab jadi nggak sama. Ustazah bagaimana? Bila mana ada uang bantuan sosial, bansos yang memang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, kemudian yang dapat bantuan tersebut ia mampu bahkan kaya, masih tetap diterima dengan mengatakan rezeki, itu bagaimana hukumnya dan menyikapinya Ustazah? Bansos ini kalau diterima sama orang mampu, berarti orang yang mampu itu tidak amanat. Tolak ukurnya kayak zakat aja Bu, boleh nggak orang kaya menerima zakat? Nggak boleh kan? Nah, ketika uang bansos itu jatuhnya kepada orang yang mampu, berarti orang yang mampu ini yang nggak amanat. Orang yang nggak mampu ini yang mau makan haknya orang lain yang membutuhkan. Harusnya kalau rumahnya kedapatan, karena kan ini sistem pemerintahannya kalau nggak salah, kalau rumahnya kedapatan, uangnya bukan dia pakai, tapi dikasihkan atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Itu harusnya kayak gitu. Jadi kalau kamu nerima karena pendataan pemerintahnya belum rapi, tahu-tahu orang mampu dapat bansos, apa yang dilakuin? Terima aja, tapi kasihkan, berikan kepada tetanggamu, saudaramu yang kamu tahu dia membutuhkan.